Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bu Yeni. Kami sekelompok akan mempresentasikan mengenai Seven Tools of Quality Control. Seven Tools of Quality Control adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. 7 alat dasar ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Ketujuh alat ini terdiri dari proses map, sheet, Pareto diagram, scatter diagram, control chart, histogram, dan fishbone. Anggota kelompok kami terdiri dari Robi Chandra, saya Angela Carla, Calvio Cedrico, Yahya Aufa, Jocelyn, dan Kristi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk bagian pertama dari Seven Quality Tools adalah proses map. Nah, sebenarnya proses map itu apa sih? Proses map adalah suatu diagram yang menggambarkan arus dari suatu proses di suatu perusahaan. Tujuan dari proses map adalah untuk menjelaskan proses yang terjadi kepada pembaca. Oleh karena itu, menurut kami, proses map yang baik harus memiliki dua unsur, yakni simple dan juga to the point atau clear, jelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba bahas sedikit dari proses map yang telah tim kami buat sebelumnya. Di sini kalau kita melihat, terdapat 4 aspek, yakni pembeli, kasir, barista, dan bagian peningkatan kinerja. Lalu bila kita telah lebih lagi, terdapat 3 garis merah. Di sini yang pertama adalah line of interaction, yang kedua line of visibility, dan line of internal interaction. Nah, apa sih line of interaction itu? Line of interaction adalah suatu garis yang secara jelas membatasi bahwa uh, antara pembeli dan kasir terjadi interaksi secara langsung. Line of visibility maksudnya adalah batas dari pembeli untuk melihat siapakah tenaga kerja yang dapat dilihat dari Starbucks. Maksudnya adalah pembeli hanya memiliki batasan untuk dapat melihat kasir dan barista, tapi tidak untuk melihat tenaga kerja lain yang berada di dalam perusahaan Starbucks. Seperti itu. Lalu di bagian yang ketiga adalah line of internal interaction, di mana sebenarnya bahwa perusahaan Starbucks sendiri memiliki suatu divisi khusus atau bagian peningkatan kinerja, di mana mereka bekerja di belakang layar, mereka bekerja tanpa sepenglihatan pembeli untuk meningkatkan mutu dari Starbucks itu tersendiri. Oleh karena itu, mari kita bahas proses yang terjadi. Di sini kami mengambil proses map pelayanan pembeli di Starbucks. Prosesnya dimulai ketika pembeli memasuki Starbucks tentunya. Nah, ketika pembeli memasuki Starbucks, otomatis barista sebelumnya telah menyediakan atau menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai dalam satu hari kerja tersebut. Istilahnya adalah tentunya barista akan menyiapkan amunisinya untuk berdagang pada hari itu. Lalu pembeli akan memasuki Starbucks, lalu pembeli akan mengantri sambil melihat menu. Nah, lalu pembeli akan mengutarakan pesanannya. Jangan khawatir bila kita sebagai pembeli masih belum mengerti apa yang ingin kita pesan, kasir otomatis akan menawarkan beberapa produk. Tapi bila kita sebagai pembeli telah mengetahui apa yang ingin kita pesan, tentunya pembeli akan secara langsung memberikan identitasnya atau namanya. Loh, kenapa kok kita perlu memberikan nama kita? Karena kita ketahui bersama bahwa Starbucks menerapkan sistem pelayanan self-service yang artinya adalah Starbucks tidak mengirimkan orderan atau pesanan dari customer-nya secara pribadi, melainkan customer-nya yang mengambil pesanannya sendiri, seperti itu. Lalu, otomatis kasir akan mencatat pesanan dan nama pembeli, dan di saat yang bersamaan, barista akan membuatkan pesanannya. Kenapa? Agar tidak terjadi proses menunggu yang terlalu lama. Nah, setelah itu kasir akan mengkonfirmasi harga dan cara pembayaran. Tentunya pembeli diharapkan untuk langsung membayar, bisa secara cash atau online atau debit. Dan selanjutnya kasir akan mempersilahkan pembeli untuk menunggu pesanannya. Setelah itu, bila pesanan telah siap sedia, tentunya kasir akan memanggil nama dari
customer atau pembeli dan pembeli akan menerima pesanannya, seperti itu. Nah, di sisi yang lain, barista akan mensterilkan alat-alat yang telah digunakan untuk membuatkan pesanannya akan digunakan untuk membuatkan pesanan terhadap pembeli selanjutnya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya ada aspek lain yang bekerja di belakang layar yang tidak terlihat oleh pembeli, yakni adalah bagian peningkatan kinerja. Bagian peningkatan kinerja di sini tentunya akan bertugas untuk merawat dari peralatan-peralatan yang ada agar menghasilkan kualitas produk yang mumpuni begitu. Nah, untuk selanjutnya bagian peningkatan kinerja tentunya akan mempersiapkan menu baru. Jadi, ketika pembeli mengantri sambil melihat menu, tentunya menu tersebut harus up to date dong. Oleh karena itu, bagian peningkatan kinerja telah bekerja sebelumnya di belakang layar untuk membuat menu-menu yang tetap up to date. Seperti itu. Lalu tentunya bagian peningkatan kinerja akan mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk bagian kasir, juga bagian barista, agar dapat memberikan servis yang baik. Lalu bagian peningkatan kinerja akan mempertahankan dari sistem pembayaran, mempertahankan dan meningkatkan dari sistem pembayaran. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa dulu electronic wallet atau electronic money itu tidak ada, tapi sekarang karena ada perkembangan zaman, tentunya sistem pembayaran pun mengalami inovasi, mengalami perubahan, revolusi. Tentunya bagian peningkatan kinerja juga akan mempertahankan dan meningkatkan sistem pembayarannya agar selalu efektif dan efisien. Dan yang paling terakhir adalah bagian peningkatan kinerja akan menjaga kebersihan tempat untuk menjaga mutu dan kualitas dari Starbucks itu tersendiri. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang check sheet. Terima kasih. Berikutnya adalah check sheet. Check sheet merupakan suatu tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data yang nantinya dari data tersebut, data produksi tersebut akan diolah menjadi suatu informasi atau hasil yang bermanfaat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu kapan sih kita bisa menggunakan check sheet ini? Kita bisa menggunakan check sheet ini saat kita ingin meneliti atau mengobservasi suatu proses pada objek yang sama. Lalu juga kita bisa menggunakan check sheet ini saat kita ingin mengumpulkan data pada proses tertentu di produksi. Lalu juga kita bisa menggunakan check sheet ini ketika kita ingin mengetahui seberapa sering suatu kejadian, suatu permasalahan, cacat, penyebab permasalahan, dan juga lokasi cacat yang terjadi di suatu produksi. Nah, dalam layar ini terdapat suatu contoh check sheet yang dapat terjadi dalam coffee shop yang kita pilih yaitu Starbucks. Nah, dari sini data hanya untuk pembelajaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa permasalahan, yaitu keterlambatan pesanan, ketidaksesuaian pesanan, ada produk gagal, produk tidak habis, ketidaksesuaian urutan pesanan, dan juga bahan baku mendekati kadaluarsa. Lalu ada juga variabel waktu dalam satu minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga total dari permasalahan yang terjadi dalam satu minggu itu, dan juga ada total permasalahan yang terjadi dalam setiap harinya. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam keterlambatan pesanan, dalam masalah keterlambatan pesanan, dalam satu minggu terjadi 6 kali permasalahan. Lalu juga ada ketidaksesuaian pesanan, dalam satu minggu terjadi 3 kali permasalahan. Lalu juga produk gagal, dalam satu minggu terjadi 5 kali permasalahan. Ketidaksesuaian urutan pesanan dalam satu minggu terjadi 4 kali permasalahan, produk tidak habis dalam satu minggu terjadi 4 kali permasalahan, bahan baku mendekati kadaluarsa dalam satu minggu terjadi 10 kali permasalahan, sehingga total dalam satu minggu terjadi 32 kali permasalahan dari bermacam-macam masalah yang berbeda. Nah, dari data yang bisa kita lihat ini, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengambil kesimpulan untuk
apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya untuk meningkatkan mutu atau meningkatkan kualitas pelayanan dari coffee shop Starbucks ini. Selanjutnya adalah Pareto Chart. Pareto Chart merupakan salah satu tools dari 7 Tools of Quality Control yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Dilihat dari tampilannya, grafik ini terdiri atas grafik batang dan grafik garis. Grafik batang menunjukkan jumlah frekuensi atau banyaknya permasalahan yang terjadi, sementara grafik garis menunjukkan persentase kualitas atau mutu permasalahan tersebut. Semakin tinggi permasalahan yang terjadi, maka semakin rendah persentase kualitasnya. Grafik ini dibuat dengan tujuan agar kita dapat mengetahui kualitas suatu produksi dengan membuat grafik berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Grafik ini menunjukkan permasalahan berdasarkan urutan banyak sedikitnya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga yang paling sedikit. Tujuannya untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas sumber permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi. Data ini diambil dari check sheet yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Data ini tidak asli dan hanya digunakan untuk pembelajaran. Terdapat Pareto Chart kesalahan produksi Starbucks selama 1 minggu. Terdapat bahan baku mendekati kadaluarsa sebanyak 10 kejadian, keterlambatan pesanan sebanyak 6 kejadian, produk gagal sebanyak 5 kejadian, produk tidak habis sebanyak 4 kejadian, ketidaksesuaian urutan pesanan sebanyak 4 kejadian, dan ketidaksesuaian pesanan sebanyak 3 kejadian. Sesuai fungsinya, grafik ini menunjukkan urutan permasalahan dari yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit. Permasalahan yang paling sering terjadi dalam 1 minggu tersebut adalah bahan baku yang mendekati kadaluarsa, sebanyak 10 kejadian. Sedangkan permasalahan yang paling sedikit terjadi adalah ketidaksesuaian pesanan sebanyak 3 kejadian. Karena bahan baku mendekati kadaluarsa adalah permasalahan yang paling banyak terjadi dalam 1 minggu tersebut, maka presentasenya merupakan yang paling rendah. Begitu juga sebaliknya dengan permasalahan yang paling sedikit terjadi, yaitu ketidaksesuaian pesanan, sebanyak 3 kejadian, merupakan permasalahan yang paling sedikit terjadi dalam 1 minggu tersebut, presentasinya merupakan yang paling tinggi. Karena semakin banyak permasalahan atau kejadian yang terjadi, maka akan semakin rendah persentase kualitas atau mutu dari kafe tersebut. Dalam hal ini adalah Starbucks. Sementara sebaliknya, jika permasalahan yang terjadi adalah sedikit atau bahkan tidak ada permasalahan yang terjadi, maka persentase kualitas atau mutu dari kafe tersebut, dalam hal ini Starbucks, akan menjadi tinggi, bahkan mendekati sempurna, yaitu 100%. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pareto Chart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai scatter diagram. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang scatter diagram. Nah, scatter diagram atau biasa disebut dengan diagram tebar berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah variabel tersebut memiliki hubungan positif, negatif, atau bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Sebelumnya saya akan menjelaskan pola scatter diagram tersebut. Jika positif, gambar kurva akan naik ke atas, atau memiliki arti peningkatan terhadap variabel 1 diikuti dengan peningkatan terhadap variabel 2, atau sebaliknya. Dan juga yang kedua, yaitu pola negatif, itu gambar kurvanya akan menurun dari atas ke bawah, atau memiliki arti peningkatan terhadap variabel 1 diikuti dengan penurunan terhadap variabel 2. Dan yang ketiga, yaitu tidak memiliki hubungan sama sekali. Maka titik-titik pada diagram akan terlihat secara acak atau tidak teratur. Nah, jika kita melihat pada tampilan di bawah ini, saya akan melakukan pengujian terhadap produk gagal versus bahan baku mendekati kadaluarsa. Jika diuji selama 1 minggu dan mengikuti cek CT atas, akan terlihat
pada diagram tersebut, yaitu tidak memiliki hubungan. Teman-teman bisa melihat ini titik-titiknya terlihat secara acak dan tidak teratur, tidak memiliki bentuk kurva yang naik ke atas ataupun turun dari atas ke bawah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa produk gagal versus bahan baku mendekati kadaluarsa itu tidak memiliki hubungan, dan bisa kita lihat produk gagal mungkin saja disebabkan oleh faktor yang lain, contohnya penggunaan alat yang salah atau bahkan baristanya yang teledor. Nah, kita melihat di atas sini ada tabel atau diagram scatter lagi yang membentuk garis kurva naik ke atas. Ini adalah contoh jika produk gagal versus bahan baku mendekati kadaluarsa itu memiliki hubungan positif. Kita bisa lihat ini kurvanya naik ke atas. Oke, seperti itu penjelasan terkait diagram scatter, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, saya akan menjelaskan tentang control chart. Jadi, control chart digunakan untuk mengecek apakah suatu proses kerja masih dalam kendali atau tidak. Nah, pada halaman berikut merupakan control chart suhu lemari pendingin untuk penyimpanan produk susu dalam waktu 1 hari kerja, yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, control chart ini dibuat untuk mengawasi suhu lemari pendingin, sehingga diharapkan bisa menjaga kualitas produk susu yang disimpan dan masa kadaluarsa bisa tetap sesuai yang tertulis pada kemasan. Nah, di sini bisa dilihat batas suhu tertinggi, yaitu pada 4 derajat Celcius, digambarkan dengan garis merah. Batas suhu terendah adalah 2 derajat Celcius, digambarkan dengan garis biru muda, sedangkan suhu optimal yang ingin dicapai adalah 3 derajat Celcius. Nah, ini digambarkan dengan garis berwarna hijau. Nah, pada data berikut rata-rata suhu masih pada batas normal. Namun ada satu waktu di mana suhu melebihi batas suhu tertinggi. Nah, di sini ya. Nah, dengan adanya data ini bisa menjadi evaluasi bagi manajemen bila terdapat suhu yang ternyata melewati batas agar segera dilakukan tindakan untuk menjaga kualitas produk susu yang disimpan. Ya, selanjutnya adalah histogram. Histogram pertama kali digunakan oleh Carl Pearson pada tahun 1895. Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan adanya dispersi data dan distribusi frekuensi. Histogram dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, menetapkan apakah proses berjalan dengan stabil atau tidak, mendapatkan informasi tentang performance sekarang atau variasi proses, menguji dan mengevaluasi perbaikan proses untuk peningkatan, mengembangkan pengukuran dan memonitor peningkatan proses. Jika bentuk histogram yang pada kedua sisi, kiri dan kanan, dari kelas yang tertinggi adalah simetris, atau histogram berbentuk seperti lonceng dan nilai rata-rata range data berada di tengah, ini berarti proses berjalan secara konsisten. Jika bentuk histogram tidak berbentuk seperti lonceng, maka kelainan tersebut dapat terjadi karena jumlah data yang tidak menentu, ada kecenderungan pengumpulan atau pembulatan data yang kurang tepat, data yang sebenarnya melampaui batas-batas spesifikasi, dapat mengindikasi adanya bagian dari produk atau pelayanan yang diamati itu tidak sesuai yang diharapkan. Dengan kata lain, histogram dapat menunjukkan apakah suatu produk atau pelayanan itu sudah sesuai permintaan pelanggan atau tidak. Nah, berikut itu ada sebuah contoh histogram waktu tunggu di Starbucks, datanya tetapi tidak asli, karena hanya untuk pembelajaran saja. Nah, histogram waktu tunggu di Starbucks itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data, manusia, peralatan, dan juga manajemen. Dari histogram tersebut dapat terlihat bahwa bentuk pada histogram itu pada sisi kiri dan kanannya hampir simetris. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan customer di Starbucks Coffee itu sudah berjalan secara konsisten. Ada beberapa kemungkinan yang
menyebabkan mengapa histogram di sini itu tidak simetris seperti lonceng sempurna. Nah, itu mungkin dapat terjadi karena kurangnya frekuensi data, data merupakan data palsu, kesalahan dalam pencatatan data, kesalahan teknis yang dibuat oleh staf barista membuat pesanan, terus perbedaan order setiap customer. Fishbone. Nah, selanjutnya adalah diagram fishbone. Jadi diagram fishbone ini adalah diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi akar-akar penyebab dari suatu masalah dengan meninjau dari berbagai faktor. Nah, karena bentuknya seperti tulang ikan, maka disebut juga sebagai diagram fishbone. Nah, diagram ini ditemukan oleh Mr. Ishikawa, sehingga bisa juga disebut diagram Ishikawa. Nah, di sini kami menampilkan diagram fishbone untuk mencari penyebab masalah yang diposisikan pada kepala di sebelah kanan. Nah, yaitu banyak stok bahan baku yang mendekati tanggal kadaluarsa atau bahkan sudah kadaluarsa. Nah, selanjutnya kami menemukan faktor-faktor yang bisa menyebabkan masalah ini terjadi. Yang pertama yaitu manajemen, lalu dari faktor manusia, selanjutnya dari faktor prosedur, lalu dari faktor peralatan. Nah, apa saja yang bisa terjadi dari faktor manajemen? Nah, pertama ada pemesanan bahan baku yang tidak sesuai kebutuhan. Apa juga penyebabnya? Bisa terjadi karena tidak ada data penggunaan bahan baku dalam waktu tertentu. Bisa juga terjadi karena kesalahan olah data. Jadi datanya sudah ada sebenarnya, tapi salah mengolahnya. Nah, selanjutnya juga bisa terjadi karena kurang pengecekan dan pengawasan. Nah, untuk dari faktor prosedur, ada tempat penyimpanan berpindah. Nah, selanjutnya prosedur salah. Nah, kenapa prosedur salah? Karena prosedur belum diperbarui. Selanjutnya, prosedur membingungkan. Nah, kenapa membingungkan? Karena prosedur penyimpanan barang beragam. Nah, selanjutnya dari faktor manusia, yaitu salah melakukan prosedur penyimpanan. Nah, kenapa salah? Bisa jadi karena kurang pelatihan, lalu bisa juga terjadi karena lalai. Nah, selanjutnya dari faktor manusia bisa terjadi karena salah penempatan bahan baku. Nah, kenapa bisa salah? Karena bisa jadi karena kurang koordinasi. Nah, jadi bisa terhubung nih manusia dengan prosedur. Jadi tempat penyimpanan berpindah, nah karena kurang koordinasi terjadi salah penempatan bahan baku seperti itu. Jadi beberapa faktor bisa nanti saling terhubung. Nah, selanjutnya dari faktor peralatan. Nah, tidak memiliki label yang jelas. Jadi tempatnya itu tidak ada labelnya, ini tempat untuk menyimpan apa. Jadi nanti bisa tercerai-berai kayak gitu. Seharusnya hanya di satu titik, tapi bisa disimpan di beberapa titik. Nah, itu juga bisa terjadi karena kurang koordinasi. Selanjutnya, lokasi tempat penyimpanan tidak teratur. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, seperti itu, sehingga menyulitkan. Selanjutnya, bentuk peralatan yang menyulitkan prosedur penyimpanan. Jadi misalnya, kulkasnya harusnya agak besar tapi kecil, jadi untuk melakukan first in, first out itu jadi susah seperti itu. Nah, dengan menemukan akar-akar penyebab masalah ini, bisa dilakukan evaluasi dan melakukan tindakan untuk memperbaiki masalah atau mencegah masalah terulang kembali. Sekian pembahasan mengenai 7 Tools of Quality Control dari kelompok kami. Terima kasih.